Selamat malam ibu-ibu semua. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pada malam ini, walaupun secara online. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu, tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu, tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada malam ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk berkumpul bersama-sama ibu-ibu semua yang ada. Kiranya Engkau mengurapi kami sekalian, ibu-ibu. Dan sebentar kami akan membawakan firman-Mu, urapan yang baru senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih pada Ibu Gembala yang masih mempercayai saya untuk membawakan renungan ini. Renungan ini diberi judul dengan tema menanti jawaban Tuhan. Menanti atau menunggu adalah suatu pekerjaan yang tidak disukai banyak orang. Apalagi yang ditunggu-tunggu tidak datang-datang, karena tidak tahu kapan waktunya ia akan datang. Membuat kita merasa jenuh, merasa bosan. Berbeda kalau kita tahu pasti kapan datangnya, dia akan datang, maka kita menunggu tidak terlalu menjadi masalah. Tapi kalau kita menunggu, ada harga yang harus kita bayar, yaitu pertama kita percaya, kedua kita mau sabar untuk menunggu, kita percaya bahwa dia akan datang. Karena Tuhan tahu pasti waktu yang tepat untuk menjawab pergumulan kita. Kita akan baca di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-36 ayat yang kedua. Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai yang ke-44 kita akan baca. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedaus sertanya. Maka mulai ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ayat 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapat mereka sedang tidur, sebab mata mereka berat. Ayat yang ke-44.
Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucap doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ini ketika Yesus akan disalibkan, di mana Tuhan juga sebagai manusia ya, waktu itu masih sebagai merasa mempunyai hati yang takut dan gentar, terlebih dia menghadapi cawan murka Allah, dimana semua dosa manusia dia tanggung. Dia merasa takut, jadi dia berdoa, dia mengajak murid-muridnya, dia berdoa di satu tempat yaitu Taman Getsemani. Di situ dia berdoa, tapi kemudian dia bangun, dia melihat muridnya masih tidur, dia bangunkan untuk dapat berdoa, tapi Tuhan tidak tenang hatinya karena dia merasa gentar dan merasa takut untuk menghadapi cawan itu. Sampai dia akhirnya berdoa beberapa kali bolak-balik, melihat muridnya masih tidur, dan akhirnya Tuhan memberi dia kekuatan. Dia bilang, kalau Tuhan, cawan ini berlalu, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Lalu Tuhan memberi dia kekuatan. Dengan kekuatan itu, maka dia sanggup untuk menghadapi cawan murka Tuhan itu. Di sini dan akhirnya Tuhan menerima, Tuhan akan disalibkan ya. Taman Getsemani, kalau kita mau tahu Taman Getsemani ini mengajar kita bagaimana menghadapi masalah dalam hidup kita. Taman Getsemani ini yang Tuhan biasa kalau dia berdoa bersama murid-murid atau sendiri selalu di Taman Getsemani. Karena Taman Getsemani ini adalah ketenangan. Di Getsemani Yesus memberi contoh bagaimana menghadap kenyataan ketika kita ditolak, dikhianati, disangkal, diasingkan, dibenci, dihina, dan dilecehkan. Ketika kita tidak bersalah. Getsemani adalah tempat pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bahwa dalam kesulitan datanglah kepada Tuhan. Jadi Taman Getsemani adalah tempat di mana pengajaran Yesus kepada kita bahwa dalam kesulitan datanglah kepada Tuhan dan berdoalah dengan merendahkan diri kita. Kita percayakan hidup kita kepada kehendak-Nya. Biarlah semuanya kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita. Kehendak bukan kehendak kita pribadi, tapi kehendak Tuhan. Semua yang akan terjadi, Tuhan akan melakukan bagiannya. Ia akan menentukan yang terbaik bagi kita menurut kehendak Bapa, menurut kehendak-Nya. Sini kita akan baca ayat dikatakan ketika kita mau menanti jawaban Tuhan, kita harus sabar. Yaitu kita baca dalam Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Berarti adanya kemampuan untuk bertahan menanti. Sekalipun dalam waktu yang lama. Berarti meluaskan Allah bekerja dengan tenang. Seringkali karena ketidaksabaran manusia menganggap Allah itu pelupa. Di sini kita harus juga kita percaya, kita akan baca di dalam Markus 11 ayat 24.
Percaya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Percaya berarti tidak meragukan janji Allah, kemahakuasaan Allah. Kita meyakini bahwa yang kita minta, kita telah terima dari Allah, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Kita akan baca lagi dalam Yohanes 15 ayat 17, yaitu saling mengasihi. Dikatakan saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang kukasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Orang yang mengenal kasih pasti tidak sombong, mau memperhatikan kepentingan orang lain, tidak dendam, tidak ada kebencian, terlebih kita sesama anak Tuhan. Jadi Tuhan tahu keberadaan kita masing-masing. Kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita baca juga dalam Lukas 18 ayat 14b. Rendah hati, sebab barang siapa meninggikan, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Rendah hati yaitu merasa tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Orang yang rendah hati sadar bahwa apa saja yang ia lakukan, semua itu bukan karena kepandaiannya, bukan karena kegagahannya, bukan karena kekuatannya, tapi semua itu datangnya dari Allah. Itulah sekilas tentang menunggu jawaban dari Tuhan. Semua ibu-ibu, kita mau belajar. Kalau kita menunggu jawaban dari Tuhan, mau menunggu jawaban Tuhan terhadap kita, maka kita mau melakukan semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dengan percaya, dengan merendah hati, dengan merendahkan diri, dan mengasihi satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Kita akan nyanyikan bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, semua bukan karena kekuatan kami dapat menjalani hidup ini Tuhan. Jika sampai saat ini kami ada Tuhan, semua itu karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur malam ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu mengajar Tuhan. Kami mau menunggu dengan sabar Tuhan. Ketika kami mau melakukan segala sesuatu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau pasti dan akan mendengar setiap doa-doa permohonan kami pada malam ini Tuhan. Lawati kami ibu-ibu pada malam ini, apa yang menjadi permasalahan kami, apa yang menjadi harapan kami Tuhan, biar Engkau sendiri yang maha tahu. Kami mau belajar untuk menunggu dengan sabar. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami. Tuhan, malam ini Tuhan Engkau lawati ibu-ibu mungkin yang tak dapat, yang dalam keadaan kurang sehat, biar Engkau lawati pribadi lepas pribadi ibu-ibu, Engkau jamah, Engkau sembuhkan.
Kiranya supaya kami boleh kembali bersama-sama untuk mendengar firman-Mu. Juga kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Tuhan. Kau terus Kau berikan dia kesehatan demi kesehatan, kesempurnaan kesehatannya Tuhan, dimanapun dia berada. Bapak Gembala kami, Engkau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu apa yang menjadi masalahnya Tuhan bagi Bapak Gembala kami. Engkau turut campur tangan Bapak. Sekali lagi Kau berkati kesehatannya, sempurnakan kesembuhannya. Juga buat Ibu Gembala kami Tuhan, sebagai Ibu Gembala, sebagai penolong, Engkau tolong berikan kekuatan buat semua keluarganya, anak mantunya, semua cucunya. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau jaga, dijauhkan dari hal yang bukan daripadamu. Singkirkan dari segala sakit penyakit. Kiranya Tuhan Engkau menyertai keluarga Bapak Gembala Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.